Oke, sama kelas 10. Ya, kita kembali lagi ya. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, masih tentang aturan kosinus. Kalau di soal sebelumnya itu ini ya. Nah, ini soal sebelumnya. Ini menghitung panjang sisi segitiga ya. Itu menghitung biasa. Tetapi nanti untuk yang contoh kedua, ini soalnya sudah berbentuk cerita. Ini sudah analisis ya. Penerapan juga analisis. Nah, contoh soalnya salah satunya begini. Misalnya ya, ada dua buah kapal yang berangkat dari pelabuhan A masing-masing menuju pelabuhan B dan C. Jadi ada pelabuhan A, ada pelabuhan B, pelabuhan C. Awalnya dari A, kemudian kapal itu yang ada yang ke pelabuhan B, ada yang ke C. Nah, sekarang begini, jarak dari pelabuhan B ke A itu 10 akar 3 km, sedangkan jarak dari pelabuhan C ke A itu adalah 20 km. Nah, sekarang jika sudut antara kedua perjalanan tersebut ya, sudut antara perjalanan kedua kapal tersebut 150 derajat. Yang ditanyakan adalah hitung jarak antara pelabuhan B dan C. Ya, kira-kira soalnya seperti ini ya. Ini soal cerita. Ya, angkanya sudah saya sederhanakan ya sebenarnya ya. Ya, seharusnya jarak pelabuhan itu lebih jauh, tapi tidak apalah ya. Kita buat ini sederhana supaya mudah dihitung. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana langkahnya? Kita mulai sama-sama. Yang pertama kita pasti harus membuat sketsa. Sketsa apa? Sketsa dari masalah ini setelah disederhanakan. Kita sebut saja dia sebagai segitiga ABC. Jadi jelas ya. Awalnya dia dari A, berangkat ke B dan ke C. Jadi ini segitiga sebenarnya. Sketsanya seperti apa ya? Salah satunya seperti ini. Usaha kalau buat sketsa itu ya dibuat semirip mungkin ya. Maksud saya begini, ini sudutnya kan 150 derajat sudut tumpul. Buatlah dia lebih menyerupai tumpul ya. Kemudian kita isi yang sesuai ya, jarak dari pelabuhan B ke A 10 akar 3 km ya, sesuai ya. Kemudian dari pelabuhan C ke A 20 km. Oke, ini sudah kira-kira seperti ini ya. Perhatikan juga bahwa warnanya sudah saya buat 3 variasi ya, merah, biru, dan hitam. Supaya mudah dipelajari. Nah, kalau seperti ini kita bisa hitung bahwa jarak dari B dan C bisa dihitung dengan aturan kosinus. Kenapa? Karena ternyata ini adalah sudut apitnya ya 150 derajat. A itu di tengah-tengah ya, di antara ya. Bukan tengah-tengah ya, di antara ini BA dan AC ini sudut apitnya. Jadi dua sisi dan satu sudut apit. 150 derajat ini ada di tabel lengkap ya, di tabel lengkap bukan tabel dasar. Perbandingan trigonometri sudut istimewa. Kita bisa gunakan aturan kosinus. Ya, kita hitung saja. Berarti A kuadrat, karena kita mau cari panjang BC, sisi BC atau sisi A kecil, itu kan jarak dari pelabuhan B dan C itu ya. Kita pakai aturan kosinus begini. B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali dengan kosinus sudut A. Sudut apitnya A. Itu ya, ini rumus aturan kosinusnya. Perhatikan kondisinya, dua sisi mengapit satu sudut. Kita lanjut lagi. Berarti A kuadrat sama dengan B-nya, ya sisi B itu warnanya sudah sesuai ya, biru ya. Sudut B biru, sisi B juga biru. Yang mana? Ya AC. AC itu 20 km, berarti 20 kuadrat ditambah sisi C itu adalah yang warnanya merah ya, berarti itu AB. Warnanya merah, sehingga itu 10 akar 3 ya, dikurangi 2 kali 20 kali 10 akar 3 kali kosinus 150 derajat. Jadi nilainya A itu 150 derajat. Oke, sampai di sini perhatikan angkanya ya. Saya sudah sesuaikan angkanya ya supaya mudah dipahami ya. Warnanya juga sudah saya ubah. Kita lanjut hitungannya lagi ya. Berarti A kuadrat sama dengan 20 kuadrat itu kan 20 kali 20 ya, hasilnya 400. Ditambah dengan 10 akar 3, kalau dikuadratkan itu berarti 10 kali 10 itu 100 ya. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 100 kali 3, 300 nanti. Kita lanjut lagi perhitungannya. 2 kali 20 kali 10 akar 3 kali. Nah, hati-hati di sini.
150 derajat itu letaknya di kuadran 2, sudut tumpul. Berarti sinusnya nanti harus menyesuaikan. Tandanya ini negatif ya, setengah akar 3. Hati-hati. Nah ini hati-hati ya, hati-hati bahwa dia itu tandanya tidak selalu positif. Kita lanjut lagi ya. Kita hitung dulu. 400 tambah 300 kurang 2 kali 20 kali 10 akar 3 kali ini. Nah, tapi begini. Saya menyederhanakan perhitungannya. Saya sederhanakan hitungannya bahwa 2 kali 1/2 ini kan 2 bagi 2 bisa disederhanakan. Jadi saya coret seperti itu. Saya setting angkanya seperti ini ya, memang biar mudah dihitung begitu. Jadi 2 bagi 2 akan bisa disederhanakan. Selain itu nanti ini ada negatif ya, ini negatif, ini juga negatif, ini negatif kali negatif, nanti hasilnya akan berubah tanda jadi positif. Oke, ini saya beri keterangan ya. Hati-hati di sana. Nah, berapakah hasilnya? Kita lihat. Jadi setelah 2 bagi 2 itu selesai prosesnya ya, jadi tinggal akar 3 yang tersisa. Nah, perhatikan tandanya ya. Ini tadi negatif, tapi karena dikalikan negatif hasilnya positif di sini. Nah, ini sudah saya tandai ya, hati-hati ya. Ini sudah ada tanda kedua, ini tanda peringatan sebenarnya. Hati-hati dengan proses hitungannya. Kita lanjut lagi, berarti A kuadrat sama dengan 400 tambah 300 ditambah, kita hitung biasa ya. 20 kalau dikalikan 10 itu hasilnya 200 ya. 200 kali dengan akar 3 kali akar 3 itu hasilnya 3. 200 kali 3 itu 600 jadinya. Silakan kalian belajar lagi perkaliannya ya. Saya memang agak percepat di sini ya. Silakan kalian belajar bagaimana cara mengalikannya. Ingat kalau ada akar ketemu akar kembaran begini, ini hilangkan saja tanda akarnya. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3, berarti tinggal 3 kali yang di depannya. 20 kali 100 itu 200. 200 kali 3 600 ya. Kita hitung biasa sekarang. Berarti A kuadrat sama dengan A kuadrat itu kalau kita jumlahkan ya, berarti ini kan 400 ditambah 600 ditambah 300 tambah 600 itu hasilnya adalah 1300 ya sebetulnya. 1300. Nah, ini saya salah ketik ya. Nanti saya akan perbaiki ya. Saya akan ralat bahwa A kuadrat itu belum isi tanda akar. A kuadrat itu belum isi tanda akar. A kuadrat itu 1300, bukan akar 1300. Oke. Ini akan saya ralat saja kalau begitu ya, tapi nanti saja saya ralat. Nah, sehingga dari sini kita dapat akar dari 1300 itu berapa. Nanti silahkan kalian bagi ya. Kalian bagi pakai pound faktor begini. 1300 itu sebenarnya adalah 100 kali 13 ya. Akar 100 itu 10, akar 13 itu ya tidak bisa diakarkan. Sehingga dia 10 akar 13. Jadi jarak antara B dengan C, pelabuhan B dengan C adalah 10 akar 13 km. Nah, ini saya beri catatan di bawah ya. Perhatikan tata letak kuadran sudutnya. Ini untuk yang saya tanda bintang 1 ini. Ya, letak kuadran sudutnya di mana? Apakah dia kuadran 1, 2 gitu ya. Kalau segitiga pasti, kalau tidak 1 ya 2 gitu. Yang kedua, bintang yang kedua, perhatikan tanda setelah dioperasikan. Nah, ini ya. Ini maksudnya. Oke. Ini akan saya ralat ya supaya tidak membingungkan. Jadi saya akan cut saja ya. Saya bawa ke sini deh kalau begitu. Nah, jadi untuk mencari A itu baru diakarkan ya. Waktu di sini belum isi tanda akar ya. Tadi saya salah ketik ya. Ini 1300 di sini. Itu hasil hitung biasa. Silakan belajar lagi operasi dasar hitungan ya. Operasi dasar matematika tambah kurang kali bagi. 1300. Ya mungkin kalian masih bertanya ya, kok bisa ya gitu ya. Oke, sedikit tips dan trik dari saya. Begini. Kalau kalian
bertemu angka modelnya seperti ini kan ada 02, itu pasti 100 dia sebenarnya. 100 kali berapa ya, itu 13 kan sebenarnya ya. Jadi 13 kali 100 sebenarnya. Kalau ada 02 itu artinya 100 ya. 04, 10.000 seterusnya. Itu kalian bisa pelajari trik itu ya untuk berhitung. Nah, jadi seperti ini. Ini saya lengkapi ya. Lebih lengkap daripada versi yang tadi. Sudah saya perbaiki supaya bisa dipelajari dengan mudah ya. Oke, ini adalah video pembahasan yang kedua. Silahkan kalian belajar dengan baik. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan ya. Silahkan ditanyakan ya. Jangan jangan ragu-ragu untuk bertanya. Silahkan ditanyakan. Yang jelas tetap belajar berhitung sampai bisa ya. Oke. Sampai di sini dulu. Kita akan akhiri video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.